Hai semua, pernahkah Anda menyadari betapa beruntungnya Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat melimpah? Faktanya, 40% potensi panas bumi dunia ada di negara kita. Menurut catatan Badan Geologi, potensi panas bumi di Indonesia sebesar 23,9 gigawatt. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 8,9% atau 2136 megawatt yang dimanfaatkan. Bagaimana jika potensi ini dikelola dengan benar? Tentunya bisa menghasilkan listrik yang cukup untuk menerangi 21 juta rumah tangga atau bahkan lebih. Bagaimana cara Indonesia memanfaatkan kekayaan alam ini sehingga bisa menjadi raksasa listrik dunia? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Kata panas bumi atau geothermal berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan therm yang berarti panas. Energi panas bumi mengacu pada energi yang dihasilkan oleh panas yang tersimpan di inti bumi. Struktur bumi terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Inti bumi adalah lapisan dalam yang terdiri dari material padat dan cair yang mengandung energi panas luar biasa. Inti bumi diselimuti oleh mantel yang terdiri dari material padat dan cair bertekanan tinggi serta batuan berpori. Mantel bumi memiliki temperatur yang lebih rendah dibandingkan dengan inti bumi. Dan yang terakhir adalah kerak bumi dengan temperatur yang cukup dingin. Kita semua, termasuk tumbuhan dan hewan, tinggal di lapisan ini. Konveksi pada mantel bumi membawa energi panas dan kinetik ke kerak bumi, menyebabkan aktivitas tektonik atau pergeseran lempengan yang mengakibatkan celah di lapisan mantel bumi. Air tanah yang terjebak di dalam reservoir di atas dapur magma atau batuan panas akan memanaskan air tanah tersebut sehingga suhu yang cukup tinggi, antara 100 hingga 300 derajat Celcius. Air tanah yang panas akan menguap dan keluar melalui celah-celah kerak bumi. Sebagai sumber energi yang langsung berasal dari alam dan sifatnya terbarukan, penggunaan energi panas bumi tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan manusia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi penggunaan energi panas bumi untuk dikonversi menjadi energi listrik. Pertama adalah temperatur fluida panas bumi yang harus tinggi, di atas 150 hingga 250 derajat Celcius. Kedua, memiliki potensi cadangan sumber daya antara 25 hingga 30 tahun. Berikutnya adalah kualitas uap yang diharapkan memiliki pH hampir netral. Karena jika pH sangat rendah, laju korosi terhadap material akan lebih cepat. Kedalaman sumur dan kandungan kimia juga tidak boleh terlalu dalam atau tidak lebih dari 3 km. Dan yang terakhir, kemungkinan terjadinya erupsi hidrotermal harus relatif rendah. Produksi fluida panas dari dalam perut bumi dapat meningkatkan resiko terjadinya erupsi hidrotermal. Ciri-ciri geologi daerah panas bumi yang berpotensi untuk listrik geotermal harus melalui beberapa kajian. Pertama, sumber panas magma atau dapur magma yang memiliki temperatur sekitar 700 derajat Celcius. Kedua, harus memiliki bedrock atau lapisan batuan besar yang merupakan batuan keras lapisan bagian bawah. Ketiga, harus ada aquifer atau lapisan permeable yang mampu dialiri oleh aliran air sebagai reservoir. Keempat,
harus ada batuan keras sebagai lapisan penutup. Kelima, harus memiliki water level sebagai pengganti air penambah. Keenam, harus memiliki gejala-gejala yang muncul di permukaan bumi, misalnya kawah air panas, geyser, gunung berapi, dan lain-lain. Proses pembuatan listrik geotermal dimulai dengan pengobaran sumur di lokasi yang memiliki kawasan panas bumi dengan kedalaman 700 hingga 2.500 meter sehingga mencapai air tanah. Kawasan pengeboran ini disebut sebagai reservoir yang berfungsi untuk menampung dan mengeluarkan uap air panas dari dalam bumi. Air panas dan uap akan naik secara otomatis karena tekanan udara dari dalam. Saat ini, ada 3 teknologi yang banyak digunakan pada pembangkit listrik geotermal, yaitu dry steam, flash steam, dan binary steam power plant. Teknologi pertama, yaitu dry steam, menggunakan uap panas bumi langsung untuk membangkitkan energi listrik. Teknologi kedua, yaitu flash steam, memanfaatkan air panas dari dalam bumi yang disalurkan ke tangki di permukaan untuk mengalami pendinginan. Cara tersebut akan dapat dengan cepat menjadi uap dan menggerakkan generator. Teknologi ketiga, binary cycle, adalah teknologi yang paling kompleks. Air panas dari bumi dialirkan melalui mesin penukar panas untuk memanaskan cairan kedua yang memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan dengan cairan pertama. Cairan kedua ini akan menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan generator. Panas bumi bisa dibilang sebagai harta karun terpendam yang dimiliki oleh Indonesia yang dikelilingi oleh cincin api. Namun, pembangunan pembangkit geotermal ini sangat lambat dibandingkan dengan sumber energi lain. Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia menyebut ada beberapa persoalan yang hingga kini belum terselesaikan, sehingga pemanfaatan panas bumi di Indonesia cukup terhambat. Apa saja permasalahannya? Pertama, pengembang menanggung biaya infrastruktur yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Yang kedua, kebutuhan investasi awal yang sangat besar dan beresiko tinggi. Ketiga, beberapa lokasi potensi panas bumi berada di kawasan hutan konservasi. Yang keempat, harga listrik yang dihasilkan cenderung lebih mahal dibandingkan dengan batu bara. Kelima, ketimpangan antara kebutuhan listrik setempat dengan sumber daya energi panas bumi, karena letak sumber listrik panas bumi biasanya di kawasan hutan yang jauh dari pusat industri dan pemukiman. Selain itu, ada juga ketidakpastian kondisi sumber daya panas bumi saat proses eksplorasi, resistensi masyarakat, isu sosial, dan perubahan kebijakan, serta regulasi yang menghambat pengembangan eksplorasi tenaga geotermal. Demikianlah sekilas mengenai teknologi listrik geotermal. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman Anda. Sampai bertemu di video menarik berikutnya.